Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sigit Andrianto, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penerapan konsep array, variabel, kelas, serta fungsi dalam bahasa pemrograman Java. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, teman-teman, yang pertama mungkin kita bisa buka alat editor kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena menurut saya lebih nyaman aja dan enak di sini. Mungkin kalian bisa menggunakan yang lain, bisa pakai Sublime Text atau NetBeans juga bisa, cuman saya lebih prefer ke Visual Studio Code. Oke, kita buka. Kita buat namanya basis. Karena kita akan membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java, kita pakai .java. Oke. Kelas. Kita buat kelasnya. Kita buat kelasnya terlebih dahulu. Oke. Klik status point string. Kita tes dulu apakah programnya berjalan. Oh, kita run. Oke, berjalan. Kita close. Oke. Kemudian kita beralih ke filenya. Kita mungkin akan copy dulu file yang pertama, tugas 1. Kemudian kita kasih komentar di sini dengan pakai 2 slash. Oke. Untuk soal yang pertama, kita diperintahkan untuk mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer. Kemudian kita akan memberikan nama variabel tersebut dengan nama struktur basis. Oke, bagaimana cara membuat variabelnya? Karena kita diperintahkan untuk membuat variabel integer, yang pertama kita ketikkan saja key-nya atau kata kuncinya, integer. Oke. Kemudian, kita lanjutkan dengan memberi nama sebuah variabel ini. Dan kemudian kita akan kasih nama dengan, kita copy saja, struktur basis. Jadi, variabel ini bisa kita ibaratkan itu seperti lemari, teman-teman. Di mana di sini saya memiliki lemari, dan lemari ini saya beri nama dengan struktur basis. Lalu, apa isi dari lemari tersebut? Mari kita kasih value-nya atau kita kasih isinya. Mungkin di sini saya akan kasih nilai 7. Oke. Jadi, saya punya lemari. Lemari tersebut saya kasih nama struktur. Kemudian, isi di dalam lemari tersebut adalah angka 7. Oke, mari kita coba panggil variabelnya. Out, kita panggil namanya. Struktur basis. Kita coba jalankan programnya. Oke, di sini sudah tampak value-nya ya. Jadi, di mana kita panggil nama variabelnya, kemudian akan muncul output-nya. Oke, di sini kita hapus saja. Kita kasih dulu komentar lagi. Soal 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal atau perintah nomor 2. Kita copy saja seperti biasa. Kita kasih nama soal 2. Oke, kita beri komentar, teman-teman. Ya, seperti biasa. Oke, untuk perintah nomor 2, di sini kita masih sama ya. Diperintahkan untuk mendeklarasikan variabel, tapi di sini tipe datanya string. Yang kemudian variabel tersebut akan kita beri nama dengan kata baru. Oke, dan isinya atau value-nya adalah ini, deklarasi tipe data string paket. Kalau tadi kita diperintahkan untuk membuat variabel integer pakai int, sekarang kita lanjutkan pakai string. S-nya gede. Oke, string. Namanya apa? Kita kasih nama kata baru. Kemudian akan saya isi lemari ini dengan value deklarasi string. Oke. Nah, bedanya di sini teman-teman. Kalau untuk integer, kita tidak perlu menambahkan kutip 2.
Namun untuk string kita harus menambahkan kutip dua. Oke, kemudian jangan lupa tutup kurung. Kita akan tes lagi, kita akan panggil lagi. Oke, sysout. Kita panggil lemah. Kita panggil kata baru. Oke, kita jalankan programnya. Oke, di sini sudah keluar isinya. Deklarasi tipe data string. Oke. Oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin apa sih bedanya integer daripada string? Kenapa kita nggak pakai integer aja? Kenapa kita nggak pakai string aja semua? Nah, di sini bedanya teman-teman, setiap tipe data itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh di sini integer. Integer itu bisa kita analogikan itu sebagai bilangan bulat yang mencakup bilangan positif, negatif, dan nol. Jadi kita nggak bisa tuh pakai integer kemudian kita isi dengan kalimat atau teks. Lalu apa bedanya integer dengan string? Nah, kalau string di sini bisa kita analogikan seperti sederhananya itu adalah sebuah deretan karakter, huruf, angka, spasi, dan emoji. Makanya di sini kita bisa ketik-ketik seperti ini, memasukkan huruf-huruf seperti ini. Oke, mungkin itu adalah perbedaan singkatnya. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan ke pembahasan atau soal nomor 3. Seperti biasa kita copy saja. Di sini kita kasih komentar soal 3. Kita copy. Kita kasih komentar lagi. Oke. Nah, di soal ini sama teman-teman kita kita diperintahkan untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dengan nama 4 angka, kemudian kita akan isikan value tersebut dengan angka 7, 10, 20, dan 23. Oke. Yang pertama kita akan buat array-nya terlebih dahulu, karena kita ingin membuat array bertipekan integer, maka kita ketik integer. Kemudian kita kasih kurung seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat sebuah array. Dilanjutkan kita akan memberi array tersebut dengan nama 4 angka. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan mengisi value-nya menggunakan ini, kurung kurawal. Oke, dan di sini kita sudah berhasil membuat array-nya. Kita akan coba menjalankan programnya apakah berhasil. Untuk menjalankannya sama, sistem out print. Yang membeda di sini karena kita ingin mendeklarasikan array, maka kita akan panggil arrays titik. Di sini kita akan pakai toString, kemudian kita akan masukkan namanya. Namanya tadi 4 angka. Oke. Sip, mungkin bisa kita clear dulu di sini. Sudah terminal. Oke, sudah bersih. Kita run. Oke. Di sini telah berhasil, teman-teman. Kita sudah bisa mendeklarasikan sebuah array 4 angka, 1 dimensi, dan ini adalah isinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita buka materinya atau pembahasannya atau soalnya. Kita kopikan seperti biasa. Di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah array, namun kali ini menggunakan array 2 dimensi, dan juga menggunakan tipe data string, kemudian kita akan beri nama dengan angka. Kemudian ini adalah isi dari array-nya. Oke, yang pertama kita akan buat array-nya. Kalau tadi integer, sekarang pakai string. Kita akan buat array string. Kemudian karena kita ingin membuat array 2 dimensi, kita membuat kotaknya ini menjadi 2. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat array 2 dimensi, kemudian kita akan memberikan nama array tersebut dengan nama angka. Oke, kita kasih kotak seperti ini. Kita enter. Oke. Karena kita di sini akan membuat array dengan 3 baris dan 3 kolom, kita akan membuat mana sih? 1, 2, 3. Sip. Dan masing-masing kita akan isikan menjadi ini.
supaya bisa membuat array 2 dimensi terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kita buat 3 kolomnya, kemudian kita buat 3 barisnya. Nah, di sini karena kita menggunakan tipe data string, maka kita harus menggunakan petik 2 seperti ini. 2. Oke. Atau bisa kita kopikan saja. Oke, kita kopikan saja, kita ganti value-nya. 14, 19, 19 dan 20. Yang terakhir 22, 27, kemudian 29. Oke, seperti ini kodenya, dan ini kita sudah berhasil membuat array 2 dimensi yang sudah sesuai dengan perintah dari soal nomor 4. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan programnya. Kita akan clear dulu biar bersih terminalnya. Oke. Caranya sama teman-teman, masih seperti tadi. Sysout, sysout array arrays dot. Nah, bedanya kalau tadi kita pakai toString, maka kita akan tambahkan kata dips di depannya. Nah, seperti ini. Kalau div kan berarti dia akan artinya menyelam, jadi dia akan membuka semuanya. Jadi lemari-lemari dari angka ini nanti akan kebuka semuanya. Oke, kita masukkan nama lemari kita. Nama lemari kita adalah angka. Mari kita lihat apa isi dari lemari kita. Run. Oke. Di sini sudah keluar teman-teman. Kita punya sebuah lemari kita kasih nama angka. Kemudian isinya adalah ini. Yaitu adalah sebuah array 2 dimensi yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Dan ini adalah value dari array tersebut. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah list dengan nama list angka. Kemudian list ini akan memiliki value dengan nilai 22, 19, 44, 60, dan 72. Lalu bagaimana cara membuat list? Yang pertama, kita harus mendeklarasikan dulu listnya. Caranya kita list, kemudian kita kurung seperti ini, kita karena angka, kita akan masukkan integer. Oke, sorry. I-nya besar. Dilanjutkan kita akan memberi list ini dengan nama list angka. Oke. Ini kita new. Oke. Seperti ini. Kita sudah mendeklarasikan listnya. Kemudian kita akan isi value-nya. Kita kasih komentar. Caranya kita ketik list angka dan kita add. Di sini kita akan masukkan value-nya. Kita akan masukkan value-nya di sini. Kemudian kita akan isi yang pertama adalah 22. Seperti ini. Titik koma. Jangan lupa kita copy saja. Jadi kalau di list ini kalau misalnya kita mau tambah data baru, kita tinggal diperpanjang aja, nggak perlu digeser elemennya kayak di array tadi. Oke, kemudian kita masukkan angka 19, 44, 60, dan yang terakhir adalah 72. Oke, di sini kita telah mendeklarasikan listnya, kemudian kita isi value-nya di sini, dan kita akan coba panggil listnya. Untuk cara panggil tetap sama, sysout, kita panggil namanya list angka. Oke. Di sini seperti biasa kita clear terlebih dulu biar
tampilannya enak, sip. Kita akan coba, kita akan play. Oke, dan di sini deklarasinya sudah keluar, value-nya sudah keluar ya, yaitu adalah 22, 19, 44, 60, dan 72.